warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu ya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang materi teks eksplanasi. Setelah kalian mengamati, membaca, dan melihat dari berbagai referensi seperti buku cetak, televisi, internet, dan lain-lain, apakah kalian menemukan kesulitan dalam memperhatikan unsur-unsur dari teks eksplanasi tersebut? Nah, dari kegiatan mengamati tersebut, apakah ada yang belum paham dan ada yang masih bingung mengenai teks eksplanasi? Bisa ditanyakan di sini. Kita bahas secara bersama-sama. Mungkin nanti pertanyaan kalian bisa dijawab oleh teman yang lain dan begitu juga sebaliknya, teman yang bisa pada Ibu, atau nanti bisa kalau masih belum paham, nanti bisa bertanya kepada Ibu. Nah, kita buka dengan sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang kurang setuju atau sesi pendapat, nanti bisa diutarakan di sini. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit agar kalian bisa lebih paham dan mengerti ya. Oke, untuk struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Untuk struktur yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang pernyataan umum mengenai topik yang akan dibahas atau yang dijelaskan dalam sebuah teks eksplanasi. Struktur yang kedua itu ada pernyataan sebab akibat. Sebab akibat di sini berarti mengenai urutan waktu atau urutan peristiwa yang terjadi dalam teks eksplanasi. Nah, untuk nanti tayangan tersebut itu pasti akan menjelaskan tentang urutan sebab akibat bisa terjadinya gempa di Malang. Nah, itu sebabnya itu seperti apa? Nah, akibat yang ditimbulkan setelah gempa atau pasca gempa itu apa saja? Nanti akan dijelaskan atau nanti kalian akan menemukan di dalam tayangan tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada interpretasi. Nah, untuk interpretasi ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan tayangan tersebut. Nah, nanti kalian akan tadi yang pertama kan ada pernyataan umum. Nah, setelah pernyataan umum itu ada pernyataan sebab akibat. Nanti itu akan dijadikan satu di dalam sebuah teks eksplanasi pada bagian interpretasi. Jadi interpretasi itu kesimpulan dari keseluruhan teks kebahasaan dari teks eksplanasi yang sering kita jumpai atau yang akan kita jumpai nantinya ketika kita membuat sebuah teks eksplanasi. Nah, unsur yang pertama itu ada mengandung pernyataan umum. Pernyataan umum di sini bukan partisipan manusia. Nah, bukan partisipan manusia ini berarti yang dijelaskan dalam sebuah teks eksplanasi itu seperti banjir atau gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Nah, jadi objek yang dijelaskan dalam sebuah teks eksplanasi itu bukan termasuk bukan merupakan partisipan manusia. Nah, yang kedua ada menggunakan istilah-istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah di sini berarti bersifat keilmuan, istilah yang bersifat keilmuan dalam bidang pengetahuan. Banyak menggunakan konjungsi verbal material dan verbal relasional, atau bisa kita sebut dengan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif di sini biasanya menggunakan imbuhan atau ber. Nah, konteks eksplanasi banyak menggunakan konjungsi waktu dan juga konjungsi kausal. Nah, seperti contoh katanya kata sebelum, jika, bila, pertama, dan lain-lain. Setelah ini Ibu akan menayangkan sebuah tayangan tentang gempa bumi yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nanti kalian perhatikan dengan baik ya tayangan tersebut, lalu kalian membuat sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan tayangan yang itu jelaskan. Nah, nanti kalian membuatnya beracuan dari tayangan yang ditayangkan. Kekuatan 6,7
skala Richter di Kabupaten Malang, Jawa Timur dirasakan warga di Jawa Tengah dan juga Bali. Ahli Geologi Universitas Gadjah Mada UGM Gayatri Indah Marliani menuturkan penyebab guncangan yang terjadi sangat luas. Gayatri menuturkan gempa jenis interlap ini terjadi di lepas pantai selatan di Jawa Timur. Dikutip dari Kompas.com, gempa 6,7 skala Richter tersebut terjadi pada kedalaman 80 km di laut pada jarak 96 km ke arah selatan kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gayatri menuturkan gempa tersebut terjadi akibat adanya aktivitas atau proses subduksi. Proses tersebut terjadi pada kedalaman zona Benioff yang menandai batas lempeng antara kerak Samudra Indo-Australia yang menunjam di bawah kerak benua Eurasia. Di lokasi ini yang berada pada kedalaman sekitar 80 km. Zona Benioff sendiri adalah zona planar dari gempa bumi yang berasosiasi dengan batas lempeng subduksi atau bagian lempeng yang menunjam dan masuk di bawah lempeng lain. Ketika lempeng ini bergerak masuk, maka akan dihasilkan gempa bumi. Gayatri menuturkan gempa tersebut terjadi pada batas lempeng yang menunjam atau gempa interslap. Kekuatan gempa yang tak cukup besar dan kedalaman 80 km tersebut tak akan mengakibatkan robekan di dasar laut. Sehingga bisa disimpulkan gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami karena gempa tak mengganggu tubuh air. Hanya saja Gayatri menjelaskan ada guncangan yang cukup kencang dirasakan warga di Malang hingga Bali dan Jawa Tengah. Getaran dirasakan hingga jarak ratusan kilometer dari epicenter. Gayatri menjelaskan magnitudo dan kedalaman gempa bumi tersebut cukup besar, sehingga rambatan gelombang gempa bisa mencapai area yang luas. Berdasarkan rilis dari BMKG, gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah seperti Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Ponorogo, Denpasar, Kuta, Jimbaran, Mataram, hingga Lombok Barat. Intensitas guncangan di wilayah ini mencapai 3 mmi yang terasa seolah-olah seperti getaran saat truk berlalu. Demikian Trimews Update kali ini, saksikan terus informasi selanjutnya. Bagaimana? Apakah sudah selesai membuat teks eksplanasinya? Nah, setelah kalian selesai membuat teks eksplanasinya, sekarang diminta untuk kalian membacakan hasil dari teks eksplanasi yang telah kalian buat tadi. Dibacakan ke depan, setelah itu teman-teman yang lain akan mengoreksi. Terima kasih telah membacakan hasil dari kerja kalian. Nah, setelah ini kita akan beralih pada proses penyuntingan teks eksplanasi. Nah, kita akan menyunting dari teks eksplanasi hasil karya teman-teman. Nanti kita sunting secara bersama-sama, mencari adakah kata atau unsur yang kurang tepat dalam pembuatan teks yang teman-teman. Dan dari kegiatan menyunting tadi kita banyak menemukan masih ada beberapa teks yang kurang tepat dalam menggunakan kata-kata atau unsur yang terdapat dalam teks eksplanasi. Nah, tadi kan sudah diberi tanda mana-mana kata yang kurang tepat, mana-mana kata yang tidak perlu digunakan dalam teks eksplanasi. Nah, setelah dikembalikan, nanti diminta kalian untuk merevisi atau memperbaiki dari teks eksplanasi tersebut. Lalu setelah direvisi, setelah diperbaiki, dikembalikan kepada ibu lagi untuk dilanjutkan. Terima kasih atas partisipasinya dan semangat belajarnya hari ini. Ibu akhiri pertemuan pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.